Selamat berjumpa kembali teman-teman yang kami kasih dalam Kristus. Hidup orang Kristen seperti sebuah perjalanan. Ada kalanya kita senang, tapi ada kalanya derita. Ya itulah yang harus kita alami. Karena Tuhan berkata dalam dunia ini kamu menderita. Tapi tetapkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu, tabahkanlah hatimu. Karena aku akan datang menjemput kamu untuk berpindah ke suatu tempat yang tidak lagi ada air mata. Nah untuk itu perlu kita mempunyai pengharapan yang kokoh, yang kuat. Walaupun dalam hidup ini silih berganti, kesulitan. Namun mari angkat hatimu, pegang janji Tuhan. Untuk itulah kita berdoa, kita menyanyi, kita memuji Tuhan supaya hati kita semakin dikokohkan. Mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa di sorga, kami menyadari hidup di dunia ini sebagaimana Engkau sendiri mengucapkan derita karena dosa manusia. Dan kami tahu seperti domba di tengah-tengah serigala, itulah kami yang harus bertahan, yang harus menjaga diri kami berpaut pada Engkau, ya gembala kami. Engkau gembala kami dan penjaga jiwa kami. Jagailah jiwa kami ya Tuhan, supaya jiwa kami tidak binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kunjungi anak-anak-Mu semuanya dengan Roh-Mu yang kudus. Sementara kami menyanyi, kami memuji Engkau, hati kami bergelori. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami peralaskan doa kami ini. Semua kita yang percaya berkata bersama, amin. Kendati hidupku tentram dan senang, dan walau derita penuh, Engkau mengajarku bersaksi tegas, selamatlah, selamatlah jiwaku, selamatlah. Selamatlah jiwaku, selamatlah, selamatlah jiwaku. Kendati pun susah terus menekan, dan iblis geram menyerbu, Tuhan
menilik anaknya, tetap selamatlah, selamatlah jiwaku. Selamatlah jiwaku. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Ya Tuhan, singkapkan embun yang gelap, dapatkan segera umat-Mu. Apabila seru naik berbunyi gegap, ku seru, selamatlah jiwaku. Selamatlah jiwaku. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Saudaraku, manusia mempunyai 3 unsur: roh, jiwa, dan tubuh. Kata Tuhan, roh itu penurut. Namun jiwa kita inilah yang menjadi masalah utama dalam hidup. Karena manusia diberi kebebasan untuk menentukan sendiri mau apa, mau benar apa mau mengikut Tuhan atau tidak. Saudara, keselamatan yang benar adalah keselamatan jiwa kita. Jiwa. Jadi kalau jiwa ini belum lurus, belum sesuai dengan firman, kita belum selamat. Kita mesti mengerti ini. Kita hidup di dunia ini, kita butuh Tuhan, selamatkan jiwaku. Perjalanan iman itu digambarkan sebagai perjalanan jiwa kita. Akhir daripada perjalanan jiwa kita, itulah selamat jiwa kita. Selamatlah jiwaku. Katakan, aku mau berdoa, selamatlah jiwaku. Ya jiwaku, selamatlah jiwaku. Ya Tuhan, selamatlah, selamatlah jiwaku. Selamatlah,
Selamatlah jiwaku, selamatlah, selamatlah jiwaku, selamatlah, selamatlah jiwaku. Ya Tuhan, ya Tuhan, luruskan jiwa kami. Oh Roh Kudus, bantu kami Roh Kudus. Insafkan terus kami. Kirasana karamato, Jesus, 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 Jesus. Kami butuh Tuhan. Kami perlu Engkau, Jesus. Jesus, help me, Lord. Help us, Lord. Help us, Lord. Help us, Lord. Kurasanamako. Kami butuh kehadiran-Mu. Kami perlu kehadiran-Mu, Tuhan. Iralama shalom. Jesus, Jesus, we need you, Lord, we need you, Lord. Rasanamako. Kami perlukan Engkau, Tuhan. Yes, Lord, yes, Lord. Hadir, hadir, Tuhan. Dalam hidup anak-anak-Mu, hadir, hadir. Hadir dan Roh-Mu. Hirasana makonese. Kiramamala.
Perlindungan-Mu Tuhan, perlindungan-Mu untuk anak-anak-Mu. Yes Tuhan, pernaungan-Mu Tuhan. Oh, lingkupi kami ya Tuhan, lingkupi Tuhan. Jesus, 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 Jesus. Kami tahu hidup dalam dunia, kami terus Tuhan menghadapi tantangan, kesusahan, terus menekan. Kendati pun susah terus menekan, dan iblis geram menyerbu. Namun kami tahu mata Tuhan tetap menilai kami. Yes Tuhan. Karena itu kami mau percaya. Selamat, selamat jiwaku. Selamatlah. Yes Tuhan. Amin Tuhan. Jiwaku. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Ya Tuhan, singkapkan embun yang gelap, dapatkan segera umat-Mu. Amin. Apabila serunai berbunyi, sangkakala berbunyi, dan kami semua berseru, jiwaku, selamatlah, selamatlah. Amin Tuhan, amin Tuhan. Jiwaku, selamatlah, selamatlah jiwaku. Selamatlah, selamatlah. Amin, amin. Jiwaku, selamatlah, selamatlah jiwaku. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Selamatlah.
Haleluya. Kita harus terus melaju walau badai menggelora, geram iblis semakin besar, tapi kami tahu Tuhan kita jauh lebih besar. Dan memang keselamatan itu dinilai Tuhan begitu besar, karena dikerahkan seluruh jajaran sorga. Dari Allah pribadi harus turun ke dunia. Malaikat-malaikat dikerahkan. Hamba-hamba Tuhan dipanggil. Dan banyak yang harus menderita. Namun kita mesti tetap punya harapan. Karena keselamatan itu ada di dalam pengharapan. Bukan hanya oleh anugerah, bukan hanya melalui iman, tetapi di dalam pengharapan. Karena itu kita harus terus memuji Tuhan, karena Tuhan membangkitkan roh kita, ya, dari antara kematian rohani kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Ini sudah kita ajarkan. Dan minggu lalu pengharapan kita itu adalah untuk menerima hal-hal sorgawi yang tidak kelihatan, yang tidak bisa binasa, yang tidak bisa cemar, yang tidak bisa layu, yang sudah disimpan oleh Allah. Tuhan sudah reserve. Karena ini memang menurut timing Tuhan, jadwal Tuhan. Karena itu membutuhkan kekuatan dalam menanti hari yang mulia itu. Dan hari ini kita bicara, ada harapan. Mengapa? Karena penjagaan Tuhan. Anda mesti tahu, Tuhan itu ada Tuhan penjaga manusia. Ayub berkata, hai penjaga manusia, engkau datangi aku setiap hari, setiap pagi. Ya, itu Ayub. Dia sudah kenal Tuhan sebagai penjaga jiwa. Dan penjaga jiwa yang sama ingin menjaga jiwamu. Karena itu 1 Petrus 1 ayat 5 berbunyi, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Iya, mungkin Anda bertanya, kenapa ya? Jadi kita ini belum selamat apa? Karena keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Namun kita jangan lihat itu dulu, nanti saya terangkan. Tapi yang penting sekarang dipelihara dalam kekuatan Allah. Karena imanmu sementara menanti. Karena itu betapa yang pentingnya disebut endurance. Ya, ketabahan sampai akhir. Ini penting sekali. Nah, kata dipelihara, ya, itu foreo. Itu sebetulnya penjagaan awal. Kata penjagaan awal. Ya. Saudara, sebelum Tuhan mencipta dunia ini, Tuhan sebagai pencipta sudah tahu nanti ada iblis mengganggu manusia. Dan Tuhan tahu sepertiga malaikat yang diciptakan dulu berontak. Namun ada 2/3. Dan Tuhan angkat juga, Tuhan tetapkan Mikael, ya, malaikat yang menjadi panglima perang. Namun juga ada Tuhan sendiri, ada Roh Kudus. Jadi pasti menang. Dan Tuhan sering disebut Tuhan semesta alam. Artinya Tuhan dari pasukan malaikat. Saudaraku, waktu saya baca kata ini, dipelihara, fureo, penjagaan awal, itu seperti garnisun.
Apa itu garnison? Garnison ada tentara-tentara, penjaga-penjaga yang ditempatkan di sebuah kota. Jadi begitu ada serangan di kota, dia lebih dulu. Jadi sebelum dipanggil sudah ada penjagaan. Itu penjagaan awal, ada pos-pos gitu. Jadi penjagaan awal ini oleh Allah yang Maha tahu apa yang akan terjadi. Ya. Nah, siapa yang Tuhan ketahui dan Tuhan sudah beri penjagaan awal. Yaitu orang yang diketahui, dikenal lebih dulu, karena Tuhan itu Allah yang Maha tahu. Yaitu orang yang mengasihi Tuhan. Jadi sebelum orang lahir, begitu benih terjadi, Tuhan sudah tahu, ini bakal jadi apa ini, orang ini. Tuhan sudah ngerti. Karena itu dia bisa menubuatkan Yakob itu menjadi yang lebih unggul daripada Esau. Kenapa? Karena dia Maha tahu. Dan karena dia Maha tahu, dia bernubuat. Ya. Dan Tuhan tahu siapa yang mengasihi Tuhan. Siapa yang mengasihi Tuhan? 1 Korintus 8 ayat 3 berkata, Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. nah itulah orang yang mengasihi Allah itu dikenal. Dan orang yang mengasihi Allah itu orang yang bertekun dalam imannya. Walaupun dia menderita. Karena itu betapa pentingnya namanya bertekun. Saya sudah memberitahu dalam step dari iman sampai kasih agape itu ada bagian tengah itu bertekun. Saya katakan berulang-ulang, kalau orang sudah punya ketekunan, dia itu punya titik balik. Ya, itu kalau orang berdagang itu impas. Jadi sudah impas, jadi nanti nextnya itu pasti untung. Nah, kalau kita sudah bertekun, itu aja tekun tentu menghadapi kesulitan. Kalau tanpa kesulitan semua orang akan tekun. Tapi bertekun dalam iman walaupun menderita. Ya. Itu namanya tahan uji. Tabah. Karena itu Yakobus 1 ayat 12 berkata, Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. iya, Tuhan tidak mau iman yang abal-abal, tapi iman yang genuine, iman yang sejati, yaitu iman yang tahan uji. Oleh karena itu Tuhan izinkan iblis itu masih eksis. Walaupun sebenarnya sudah diputuskan dia itu akan dihukum. Namun belum dieksekusi. Dia sudah dikalahkan di mana? Di kayu salib. Tapi belum dieksekusi. Kenapa? Karena Tuhan masih punya kepentingan, yaitu menguji kita. Karena itu sekarang iblis tahu waktunya itu, iblis itu baca Alkitab dan dia ngerti waktunya itu tinggal sedikit. Dia ngerti. Karena itu sudah melihat bagaimana dia gencar sekarang ini. Waduh, mengajak manusia untuk berontak melawan Tuhan. Dan kita mesti bertahan. Karena apa? Akan ada bahagia. Akan menerima mahkota kehidupan. Tapi tidak bagi orang yang percaya. Bagi orang yang mengasihi Dia. Percaya dan mengasihi. Nah, kita melihat apa yang terjadi pada akhir zaman ini, ya. Dan ini Tuhan katakan dalam waktu dia berdialog tentang kedatangannya, Matius 24 ayat 11 sampai 13. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin.
tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Iya, orang yang bertahan sampai kesudahan. Tuhan izin kenapa? Banyak nabi palsu. Perhatikan ini, yang menyesatkan. Yang kedua, bertambah kedurhakaan. Kata kedurhakaan, anomos, itu tidak. Nomos itu hukum. Jadi orang yang tidak tunduk pada hukum. Sekarang sudah lihat, makin banyak orang yang tidak tunduk kepada hukum. Nah, ketahanan orang percaya, apa itu? Hidup dalam kebenaran. Nah, ini ketahanan. Saudara mesti bertahan untuk hidup benar, walaupun banyak orang tidak benar, makin banyak. Bahkan orang yang mengaku Kristen, agamawi, banyak yang gak benar. Dan ini yang menyedihkan sekali. Karena itu, kita tahu banyak pengajaran palsu yang menyesatkan. 2 Petrus 2 ayat 2 mengatakan, perhatikan pada akhir zaman banyak guru-guru palsu, pengajar palsu, ya, dan kedurhakaan, anomos. Jadi bukan hanya pengajarannya, tapi manusia durhaka, artinya arus manusia yang begitu banyak. Jadi ada 2 serangan yang akan menyerang habis-habisan gerejanya. Dan kita mesti bertekun. Yang pertama, saudara mesti kembali pada Alkitab. Jangan hanya dengar buayan, ya, pembicara yang menjanjikan ini itu, hidup enak dan sebagainya. Saya kira enggak benar kalau hanya enak. Pengajaran yang betul itu pengajaran salib. Itu yang benar. Barang siapa ikut aku, dia harus menyangkal diri dan pikul salib. Jadi sudah bisa tes. Sudah mendengarkan firman Tuhan, apakah orang ini pernah bicara tentang penderitaan salib? Ataukah cuma menjanjikan hal-hal yang enak? Nah, kalau menjanjikan hal yang enak saja, awas. Half truth. Benar, tapi tidak seluruhnya benar. Ya. Dan kedua yang sudah mesti tekun, bersekutu dengan orang-orang benar. Karena sudah akan datang yang namanya arus manusia yang banyak menghanyutkan saudara. Tapi tenang, jangan khawatir, tenang. Kini aku berkata, aku tenang Tuhan. Lagi ini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Amin. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku. Amin. Tanganku dipegang teguh. Yes Tuhan. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap, di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taufan dan
di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tangan. Amin Tuhan. Yakinlah saudara, kalau Anda pada jalannya, tanganmu pasti dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, Tuhanlah yang membimbingku. Amin Tuhan. Kami yakin Engkau membimbing kami, Engkau pegang tangan kami. Yes Tuhan. Di malam yang gelap benar, di malam yang gelap, jangan takut teman-teman. Di taman indah dan senang, Walaupun di dalam alam yang penuh dengan gelora, tetap tanganmu dipegang. tetap tanganku dipegang. Haleluya, Tuhanlah, Tuhanlah yang membimbingku. Yes Tuhan, tanganku dipegang teguh. Amin, amin. Hatiku berserah penuh. Amin. Amin Tuhan. Pegang teguh. Oh Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh. Hatiku berserah Amin. penuh, tanganku Ya Tuhan, dipegang teguh. hatiku berserah penuh. Hatiku berserah penuh, Yes Tuhan. Amin. dipegang teguh. Bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersyukur karena tanganmu dipegang. Bersyukur karena Tuhan mau membimbingmu. Kami puji namamu, Tuhanku. Ya Yesus, Tuhanku. Terima kasih ya penyelamat kami, Yesus. Terima kasih, ku berharap penyelamat kami hanya padamu. Pegang tangan
Kami mau bersyukur dan tetap bersyukur. Haleluya. Tidak lama lagi dan tidak lama lagi ya Rajaku, tampillah Rajaku. Tampillah Rajaku, tampil nyatakan dirimu. Seda karabashe, helalabashe. Yes. Tuhan akan dukung engkau, Tuhan dukung engkau. Angkat jiwamu, angkat hatimu. Naikkan syukurmu, naikkan syukurmu. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sementara kami menanti, beri kami sukacita. Karena sukacita dari Tuhan itulah kekuatan kami. Sehingga kami boleh bertahan. Karena janjimu pasti Engkau akan genapkan. Terima kasih. Terima kasih. Dalam namamu Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku, apa yang kita harapkan? Bukan hanya warisan yang disediakan, tapi keselamatan. Seperti tadi sudah dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat yang kelima. Ya, kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia. Loh, telah tersedia artinya belum, bukan? Yang Tuhan sediakan apa? Keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Nah, kita belum ini berarti. Karena itu juga hal yang sama ditulis dalam Roma 13 ayat 11 yang berbunyi, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Ya, dalam perikop Roma 13 ini Paulus menekankan apa yang perlu kita betul-betul lakukan, yaitu hukum kasih. Kalau orang sudah mengasihi, dia sudah melakukan hukum Taurat. Karena hukum Taurat tidak mungkin orang mencuri. Kalau sudah punya kasih, nggak mungkin akan saudara membunuh. Kalau sudah punya kasih, nggak mungkin akan saudara merampas istri orang atau suami orang, bukan. Jadi ini harus kamu lakukan, yaitu kasih. Kenapa? Karena mengetahui waktu sekarang ini. Dan Paulus bercerita, hari sudah malam, sekarang ini sudah malam.
Sebentar lagi akan siang. Yuk kita ini mesti siap-siap bangun dari tidur. Jangan tidur terus. Sebab, nah perhatikan sekarang keselamatan sudah lebih dekat. Nah, sekali lagi, keselamatan lebih dekat. Berarti belum dong. Ya memang belum. Belum apa, belum selamat apa ini. Ya, karena itu perhatikan kalimat-kalimat ini. Menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi belum juga. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat. Lebih dekat tapi kan belum sampai bagi kita daripada waktu kita percaya. Jadi kalau gitu orang percaya itu sedang berjalan terus kok makin dekat dengan keselamatan yang ini. Yang dituliskan ini. Ini keselamatan apa ini? Nah inilah keselamatan yang sempurna, yang lengkap. Yaitu keselamatan roh, jiwa, dan tubuh. Kapan itu terjadi? Saat tubuh kita, tubuh dosa, orang percaya ini diubah. Selama engkau memakai tubuh dosa dan saya memakai tubuh dosa, kita masih bisa berdosa. Namanya saja tubuh dosa. Ya, jadi sekarang kita ini masih memakai tubuh dosa. Roma 6 ayat 6. Dan Paulus juga mengatakan bukan hanya tubuh dosa, tubuh maut. Tubuh yang membawa kepada maut. Jadi hati-hati kalau begitu dengan tubuh kita ini. Karena kita belum selamat yang ketiga. Yaitu selamat yang akan dinyatakan. Nah, jadi sebelum kita diubah tubuh kita, jangan kita berkata saya sudah selamat full. Belum. Apalagi sudah masih hidup. Sudah masih bisa berdosa dengan tubuhmu. Karena itu kendalikanlah tubuhmu ini, dagingmu ini. Ya, dan kita tahu kalau kita berbuat dosa, upah dosa itu maut. Waktu kita percaya dan bertobat, roh kita yang tadinya mati, seperti surat Efesus 2 mengatakan, ayat 1 sampai 6, hubungan kita dengan Tuhan itu putus. Tapi waktu kita percaya, roh kita ini dihidupkan, kata Tuhan. Nah waktu roh kita dihidupkan, kita mulai bisa berdoa. Nah itulah awal. Roh kita selamat, karena kita sudah bisa berdoa. Tapi kita belum sempurna. Bisa berdoa tapi masih banyak salah, betul enggak? Sehingga Tuhan mengajar kita berdoa apa? Ampunilah kesalahan kami. Sekarang ini ada pengajaran, enggak perlu kamu bilang ampuni kesalahan dosa. Ini pengajaran hyper grace itu begitu. Sudah dibayar dosamu itu ya, yang lalu, yang sekarang, dan your future sins, dosamu yang akan datang sudah dibayar lunas. Sudah. Kenapa mesti minta ampun lagi? Nah, Tuhan Yesus saja ngajar kita kalau kamu berdoa katakan ampunilah. Aneh, pengajaran ini banyak diterima oleh orang Kristen. Ya itulah tadi saya katakan itu. Pengajarannya menyesatkan. Ya. Jelas-jelas kok. Belum mencapai keselamatan akhir, kok sudah bilang nggak perlu berdoa minta ampun. Aduh, saya sampai bisa geleng-geleng. Tuhan Yesus sendiri mengajar kita kok. Ya, ampunilah. Nah mereka merasa superior. Ya. Jadi faktanya, ini fakta. Jiwa kita ini masih belum sepenuhnya taat pada firman, bukan? Pikiran kita masih sering
melanggar, perasaan kita sudah punya benci aja sudah salah, betul? Karena itu sekarang kita perlu apa? Menguduskan jiwa kita dengan apa? Belajar taat sepenuh, continue taat kita itu jangan sewaktu-waktu, supaya jiwa kita ini selamat, ya. Jadi tetap taat sampai mati atau sampai Tuhan datang. Nah, saat itulah baru tubuh kita akan diubahkan. Jadi nanti kalau Tuhan datang, orang yang sudah mati itu dibangkitkan, tubuhnya berubah. Ya. Dan orang yang masih hidup, kita ini generasi, saya katakan the last generation. Kita ini bisa tidak mati. Wah, ini pelajaran yang beda. Nah, ini hanya diberikan pada Paulus. Karena itu Paulus berkata ini rahasia, new ini. Semua rasul dan nabi tidak ngerti ini. Tapi Paulus mendapat rahasia ini. Coba kita baca 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 53. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafir yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Semua orang percaya akan mati, tapi mereka nggak percaya ini rahasia. Ini hanya untuk orang Kristen yang setelah mendapat berita Rasul Paulus baru ngerti. Tidak semua kamu, tapi kamu yang hidup pada zaman akhir menjelang Tuhan datang, itu kamu nggak perlu mati, tapi kamu diubah. Ya, jadi kalau kamu mati ya nggak apa-apa, karena dibangkitkan lebih dulu orang mati ini. Lalu yang masih hidup itu nanti akan diubah. Jadi semuanya nanti akan apa? Akan diubah. Karena itu 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17 berkata, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ya, baru saya mendengar berita dari pendeta yang berkata, rapture itu nggak ada. Waduh. Padahal ini jelas-jelas berkata, ya, nanti ada trompet ditrompetkan, sangkakala dibunyikan, Tuhan sendiri akan turun dari sorga, ya, tapi belum ke bumi, turun dari sorga di mana? Di udara, menanti, dan orang yang mati dalam Kristus hanya yang mati dalam Kristus, yang tidak mati dalam Kristus belum bangkit. Orang yang mati dalam Kristus bangkit lebih dulu, dan yang hidup, yang masih tinggal diubah, diangkat bersama. Jadi sama-sama, ya, ketemu Tuhan di udara. Karena itu mari kita berkata, Tuhan, singkapkan embun yang gelap ini. Yang sampai sekarang ini banyak orang yang tidak menyadari bahwa masih ada kegelapan soal kematian, tapi firman-Mu mengungkap. Singkapkan embun yang gelap, dapatkan segera umat-Mu. Apabila serunai berbunyi, apabila serunai
berbunyi gegap, ku seru, selamatlah jiwaku. Ya Tuhan, singkapkan embun yang gelap. Ya Tuhan, Amin Tuhan. Singkapkan Tuhan. embun yang gelap, Supaya anak-anak-Mu tidak khawatir. Dapatkan segera kami Tuhan. Datanglah Tuhan. Datanglah Tuhan. Yes. Kami ingin mendengar Tuhan sangkakala-Mu berbunyi. Serukan. Mari kita berdiri. Mari kita berdiri dan katakan selamatlah. Yes Tuhan, selamat jiwa kami Tuhan, jiwaku. Selamatlah. Selamatlah. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Deklarasikan dengan imanmu. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Katakan pada jiwamu sendiri. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Haleluya, haleluya. Jiwa kami diselamatkan ya Tuhan. Kami mau percaya, kami mau tetap berharap. Janji-Mu ya dan amin. Teguhkan hati kami, senantiasa kuat, biar sukacita-Mu meluap dalam hati kami. Menanti hari yang paling besar, hari yang penuh kesukaan yang besar. Dan Engkau memberikan kami terus kekuatan sampai akhir, sampai mata kami melihat janji-Mu ya dan amin. Dan berkati semua anak-anak-Mu, teguhkan dalam masa-masa pandemi ini, supaya hilang semua roh ketakutan, kematian apapun. Karena kami percaya Tuhanlah kebangkitan dan hidup kami. Berkati pemerintahan kami, berkati anak-anak-Mu dengan kekuatan, kesehatan, berkat jasmani turun atas Anda semua. Dan semua ini mari kita tadakan tangan kita. Terimalah berkat daripada Allah Bapa kita, kasih sayang daripada Putranya Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus. Mulai hari ini sampai Maranatha Dia datang kembali. Dan siap kita percaya berkata bersama, amin. Amin. Tuhan memberkati Anda semua.